Perkenalkan, nama saya Andre William Sinurat. Saya dari Prodi Pendidikan Musik, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Saya tahun 2024. Saya akan memaparkan apa itu kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Seperti yang kita ketahui, pada saat sekarang ini telah banyak terjadi perubahan-perubahan pada kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia, baik itu dari kurikulum KTSP, kurikulum K13, dan sekarang kurikulum Merdeka. Semua itu sangat mempengaruhi cara belajar anak di Indonesia, cara guru mengajar di Indonesia, dan cara dosen-dosen serta mahasiswa belajar di Indonesia ini. Tentunya hal itu sangat berpengaruh juga pada kita saat ini, bagaimana bisa menghasilkan lulusan-lulusan terbaik dari sekolah masing-masing. Oleh karena perubahan-perubahan tadi, tentunya saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka dan kurikulum K13. Kelebihan yang pertama yaitu menekankan pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Tidak hanya fokus pada nilai akademik, tetapi juga berkarakter dan keterampilan sosial. Yang kedua itu mendorong pembelajaran aktif siswa. Siswa diajak untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan menemukan sendiri konsep pembelajaran. Yang ketiga itu terpadu antar mata pelajaran. Ada keterkaitan tema antar mata pembelajaran, terutama di SD. Dan yang keempat itu penilaian lebih menyeluruh atau autentik. Tidak hanya ujian, tetapi juga observasi, tugas, dan sikap. Yang kelima, menumbuhkan pendirian karakter, nilai religius dan disiplin, dan tanggung jawab ditanamkan dalam kegiatan belajar. Kekurangan dari kurikulum K13, yang pertama, terlalu padat materi, banyaknya kompetensi dasar membuat guru dan siswa sering kejar target. Yang kedua, penilaian rumit, sistem penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan dianggap terlalu banyak aspek. Dan yang ketiga itu guru sulit beradaptasi di awal. Ini membutuhkan pelatihan intensif agar guru memahami penerapan K13. Dan yang keempat, fasilitas dan kesiapan sekolah berbeda-beda. Tidak semua sekolah siap menjalankan K13 dengan baik. Dan yang kelima, kekurangan yang kelima yaitu kurang fleksibel. Pembelajaran lebih terikat pada silabus dan langkah-langkah yang baku. Saya akan menjelaskan kelebihan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, kurikulum ini lebih fleksibel dan konseptual. Guru bebas menyesuaikan pembelajaran dan kebutuhan siswa dan lingkungan. Yang kedua, berfokus pada kompetensi dan karakter atau profil pelajar Pancasila. Ini mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, beriman, dan gotong royong. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Ini melatih kolaborasi, kreativitas, dan kepedulian terhadap isu nyata. Yang keempat, struktur lebih sederhana, yaitu materi lebih sedikit dan mendalam, tidak sekadar mengejar banyak topik. Yang kelima, penilaian lebih sederhana dan berorientasi proses, menilai kemampuan siswa secara nyata, bukan sekadar angka. Saya akan menjelaskan juga atau memaparkan kekurangan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, yaitu masih baru dan belum merata penerapannya. Tidak semua sekolah siap, terutama dari segi sumber daya dan pelatihan guru. Yang kedua, butuh kreativitas tinggi dari guru. Guru harus mampu merancang pembelajaran mandiri tanpa terlalu banyak panduan. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar belum seragam. Setiap sekolah bisa punya standar penilaian yang berbeda, memerlukan fasilitas pendukung yang memadai. Ini juga sangat terutama untuk proyek dan pembelajaran berbasis teknologi. Yang kelima, adaptasi siswa dan orang tua masih terbatas. Banyak yang belum memahami konsep merdeka belajar secara menyeluruh. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yaitu kurikulum 13 lebih fokus pada pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan karakter pendekatan pembelajaran tematik, terpadu proyek dan diferensiasi fleksibilitas terbatas, sangat fleksibel, penilaian kompleks dan banyak aspek sederhana dan kontekstual.
Peran guru mengikuti silabus merancang pembelajaran sendiri. Sekian dari penjelasan saya mengenai apa itu kelebihan dan kekurangan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, yang dimana perubahan-perubahan ini dapat mempengaruhi cara belajar kita mulai dari tahun KTSP K13 sampai kurikulum Merdeka sekarang. Semoga kedepannya kita dapat mengikuti kurikulum ini dengan baik agar menghasilkan lulusan-lulusan terbaik untuk kita, tanah air kita. Terima kasih.